Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang stoikiometri atau perhitungan dasar kimia. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan membahas sedikit tentang hukum dasar kimia. Oke, yang pertama dulu ya tentang stoikiometri. Nah, stoikiometri ini bisa dibilang menjadi bab penutup atau bahasan terakhir dari materi kelas 10 semester 2. Nah, kuncinya kalian harus benar-benar paham banget nih tentang stoikiometri dan hukum dasar kimia. Kenapa seperti itu? Karena nanti materi kelas 11 dan materi kelas 12 itu akan berhubungan dan dasarnya itu dari stoikiometri atau perhitungan dasar kimia. Nah, dari sekian banyak rumus stoikiometri, ada rumus penting yang harus banget wajib kudu kalian hafal. Ini dia segitiga ini ya. Ada mol, ada gram, dan ada mr. Nah, kenapa saya membuat segitiga seperti ini? Supaya kalian lebih mudah menghafalnya. Kalau mau mencari mol, berarti caranya gimana? Yaitu dengan gram per mr. Kalau kalian mau mencari masanya dengan satuan gram, berarti langsung saja mol dikali mr. Nah, kalau kalian mau tahu nilai massa molekul relatifnya, berarti caranya gram dibagi mol, seperti itu. Nah, untuk pengertian dari mol dulu aja ya. Pengertian dari mol itu adalah kita mau tahu seberapa banyak atau seberapa banyak si zat tersebut, ya kan, dengan menghitung perbandingan massa senyawa tersebut dengan massa molekul relatif senyawa tersebut, seperti itu. Nah, biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Oh iya, tapi ada satu lagi, dari selain segitiga ini ada juga nih yang biasanya sering keluar, yaitu dengan menghitung volume senyawa. Volume senyawa dalam keadaan STP atau VSTP. Maksudnya STP itu apa, Miss? STP itu adalah standar temperatur pressure. Jadi kita mau menghitung volume gas atau volume suatu senyawa dalam keadaan standar temperatur pressure. Standar temperatur itu berapa? Biasanya standar temperatur itu 25 derajat Celcius. Standar pressure itu biasanya berapa? Biasanya itu adalah 1 atm atau 1 atmosfer. Kira-kira seperti itu ya kalau dari rumus singkat yang menjadi dasar dan sering banget keluar, berhubungan juga nanti sampai ke materi kelas 11 dan 12, yaitu ini. Bagaimana menghitung mol dan bagaimana menghitung volume. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Kita baca soalnya sama-sama. Terdapat 8 gram senyawa CH4. Jadi ada senyawa CH4 atau metana itu sebanyak 8 gram. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan nilai mol. Pertanyaan yang kedua, berapakah volume pada keadaan STP? Oke, berarti kita kerjain dulu ya yang nomor 1, yang A. Tentukan nilai mol. Kita langsung balik lagi nih. Kita lihat rumusnya. Kalau mau menghitung mol, berarti caranya gimana? Gram dibagi ml. Oke, berarti N atau mol sama dengan gram dibagi mr. Gram itu adalah satuan massa senyawa tersebut. Si CH4 massanya ada berapa? Ada 8 gram. Oke, kita masukin berarti di sini senyawanya ada 8 gram. MR itu apa? MR itu adalah massa molekul relatif suatu senyawa. Ini dia nilainya. MR itu adalah gabungan atau pentotalan dari AR. CH4 berarti C-nya ada berapa? 1, ya kan? H4 berarti H-nya ada berapa? 4. Ya sudah, nilai ARC berapa? 12. H jumlahnya ada 4. Berarti H di sini nilai AR-nya 1. Berarti 1 dikali 4. 1 dikali 4 itu 4. Ditambah dengan 12, berarti 4 ditambah 12 sama dengan 16. Gini ya. Berarti dengan kata lain MR dari CH4 itu adalah 16. Langkah selanjutnya, berapakah nilai mol? Langsung saja dibagi gram per mr, 8 per 16. 8 dibagi 16 itu sama saja, atau nilainya adalah 0,5. Berarti nilai mol dari CH4 adalah 0,5. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut ya, kita kerjakan contoh soal yang B. Kita baca soalnya.
volume pada keadaan STP, volume dari si CH4. Berarti gimana rumusnya? Volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Jadi nilai 22,4 itu adalah nilai ketetapan ya, nilai yang sudah baku gitu. Jadi kita tinggal masukin aja. Mol dari si CH4 tadi sudah kita temukan 0,5 dikali nilai ketetapan 22,4. 0,5 dikali 22,4 adalah 11,2. Jadi dengan kata lain, volume CH4, volume gas CH4 atau volume senyawa CH4 dalam keadaan STP adalah 11,2 liter. Jangan lupa ya, kalau volume satuannya itu liter. Oke guys, mudah-mudahan yang tadi kalian paham ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum dasar kimia. Guys, perlu kalian ketahui bahwa hukum dasar kimia itu ada 5. Yang pertama menurut Gay-Lussac, yang kedua menurut Proust, yang ketiga Lavoisier, yang keempat Dalton, dan yang terakhir menurut Avogadro. Nah, dari kelima hukum dasar kimia ini, kalau Miss Aul perhatiin, sepertinya yang sering keluar pada soal itu hukum dasar menurut Gay-Lussac. Jadi kita untuk pertemuan kali ini hanya membahas tentang hukum dasar menurut Gay-Lussac aja ya. Kita baca dulu pengertiannya. Hukum dasar kimia menurut Gay-Lussac. Gay-Lussac menyatakan bahwa nilai perbandingan volume sama dengan nilai perbandingan koefisien. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi kira-kira seperti ini. Kalau misalnya dalam suatu senyawa, ya kan, yang terdiri atau tersusun dan mempunyai reaksi kimia dan terdapat nilai koefisiennya, berarti kita bisa menyatakan bahwa senyawa tersebut itu memiliki nilai volume yang sama dengan nilai koefisien yang ada, seperti itu. Biar nggak bingung, kita masuk aja ya ke contoh soalnya. Contoh soal hukum dasar kimia. Kita baca dulu soalnya. Diketahui reaksi ada C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, lihat deh, kalau reaksi seperti ini kira-kira reaksi apa sih? Apakah reaksi pembentukan, penguraian, atau reaksi pembakaran? Nah, kalau jenis reaksinya seperti ini, ada O2, ada CO2, dan ada H2O, berarti ini termasuk jenis reaksi pembakaran. Nah, kalau kalian sudah bisa menyatakan jenis reaksi pada soalnya, kalian lihat lagi nih, kira-kira antara jumlah senyawa sebelum dengan sesudah sudah sama atau belum sih? Atau sudah setara atau belum sih? Kalau misalnya kalian lihat belum setara, berarti kalian harus setarakan dulu. Nah, sekarang kita lihat di kiri senyawa utamanya atau senyawa kompleksnya itu ada C3H8. C-nya ada 3, H-nya ada 8. Sekarang kita lihat sudah sesuai belum dengan jumlah pada ruas kiri? Belum sama kan ya? Berarti kita harus setarakan dulu. Tapi sebelum kita setarakan, kita baca dulu soalnya. Apa kata soalnya? Katanya jika C3H8 memiliki volume 5 liter, ya kan? Jika C3H8 memiliki volume 5 liter, maka besar volume CO2 yang dihasilkan adalah, nah, untuk menjawab ini kita harus menggunakan hukum Gay-Lussac, ya kan? Yang dimana nilai koefisien itu adalah nilai volumenya. Karena setelah kita lihat reaksinya itu belum setara, berarti kita harus setarakan dulu. C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi gimana guys? Kita lihat dulu senyawa utamanya. C3H8, C-nya ada 3, H-nya ada 8. C-nya 3, di sini baru 1. Berarti kita taruh koefisiennya 3. Oke. H-nya ada 8, sedangkan yang di kanan jumlah H-nya baru berapa? Baru 2. Berapa kita harus masukkan bilangan supaya bisa menjadi 8? Berarti kita harus masukkan nilainya 4. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. C-nya ada 3, C-nya ada 3, hanya 4 kali 2, 8, hanya 8. Nah, ternyata setelah penambahan koefisien pada CO2 dan H2O, jumlah oksigennya menjadi berubah atau bertambah. Coba kita lihat. Nilai O-nya di sini berapa?
O-nya awalnya 2, dikalikan 3. 3 dikali 2, 6. Di sini, O-nya jumlahnya berapa? 4. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan berapa? 10. Kita balik lagi ke ruas di kiri. Ruas kiri jumlah O-nya ada berapa? Ada 2. Berarti kira-kira kita harus memasukkan bilangan berapa sih supaya nilai O-nya menjadi 10? Berarti kita masukkan nilainya adalah 5. Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Seperti itu. Oke, sudah sama ya? Sudah sama atau belum? Kita cross check lagi deh. C-nya 3, C-nya ada 3. Hanya 8, hanya ada 8. O-nya 6 ditambah 4, 10. Di kiri sudah ada 10. Kira-kira seperti ini ya reaksi kimia yang sudah disetarakan. Nah, selanjutnya informasi yang diketahui katanya bahwa C3H8 itu memiliki volume 5 liter. Nanti kita masukkan di sini. C3H8 memiliki volume 5 liter. Gitu. Ya kan? Kita kerjakan dengan cara Gay-Lussac. Kata Gay-Lussac bahwa nilai volume itu akan sama dengan nilai perbandingan koefisien. Oke, berarti karena yang di sini yang ditanya itu adalah CO2, berarti kan kira-kira seperti ini ya. Berapakah volumenya? Nah, dengan perbandingan koefisien. CO2 koefisiennya di sini ada berapa? 3. Yang diketahui siapa nih? C3H8 koefisiennya ada berapa? 1. Berarti caranya itu adalah perbandingan koefisien. Berarti 3 per 1 dikali volume yang ada 5 liter. Berarti jawabannya berapa? 3 per 1 dikali 5 liter sama dengan berarti 15 liter. Simpelnya seperti ini sih jawabannya. Jadi ini adalah bagaimana kita mengetahui nilai volume dengan cara Gay-Lussac. Gitu aja ya guys, mudah-mudahan kalian paham. Semangat ya buat belajar kimianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.